Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, masih bersama saya Gandhi, guru dari ujung timur Pulau Madura, dalam channel Peluit Guru. Dalam video sebelumnya telah kita bahas bersama tentang contoh laporan pembina ekstrakurikuler, di mana telah kami sajikan 2 contoh laporan dalam video tersebut. Bapak Ibu, bagi Anda yang memiliki tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, silakan Anda simak video berikut ini karena akan kita review bersama contoh laporan kepala perpustakaan sekolah. Namun sebelum itu, silakan Bapak Ibu klik tombol subscribe, kemudian like dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk pada contoh laporan yang pertama. Laporan yang pertama formatnya seperti ini. Ini adalah halaman cover Bapak Ibu, di mana dalam halaman cover tersebut bebas Bapak Ibu untuk mendesainnya. Yang penting ada judul, yaitu laporan kepala perpustakaan. Kemudian disertakan nama sekolah atau nama lembaga dan tahun pembelajarannya. Halaman selanjutnya yaitu berisi tentang pendahuluan, di mana dalam halaman pendahuluan ini yang A adalah latar belakang dari perpustakaan sekolah, kemudian yang B kita sertakan juga profil dari perpustakaan, yaitu visi dan misinya. Kemudian ada koleksi buku serta kerjasama dengan guru dan staf. Ada fasilitas dan ruang baca, juga ada program pengembangan koleksi. Pada halaman selanjutnya yaitu evaluasi program semester. Yang A adalah prestasi dari perpustakaan tentang peningkatan jumlah peminjam buku. Kemudian ada penggunaan ruang perpustakaan yang optimal. Ada penghargaan kepala sekolah untuk kontribusi terhadap kegiatan literasi sekolah. Pada poin B, ada kendala dan tantangan. Bapak Ibu silakan masukkan semua kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu sebagai kepala perpustakaan sekolah. Silakan buat deskripsi pada halaman ini. Sebagai contoh dari kendala dan tantangan, diantaranya kurangnya kesadaran literasi di kalangan siswa. Yang kedua, ada keterbatasan koleksi buku. Ada akses terbatas ke sumber daya digital, pengelolaan waktu yang tepat, kurangnya dukungan orang tua dalam pembinaan literasi, serta pemeliharaan dan infrastruktur ruang perpustakaan. Ini hanya sebagai bahan saja Bapak Ibu, tentunya setiap lembaga pasti berbeda poin-poinnya. Kemudian pada halaman berikutnya tentang program kerja dalam semester genap. Jadi silakan masukkan di sini program kerjanya. Boleh berupa tabel, boleh berupa deskripsi yang panjang seperti ini Bapak Ibu. Yang A ada peningkatan literasi siswa, tujuan programnya apa, kemudian kegiatannya seperti apa, kegiatan atau pengenalan program di awal tahun, kunjungan ke kelas-kelas, diskusi buku kelompok. Kemudian ada dokumen bukti yang diperlukan, berupa foto-foto selama kunjungan ke kelas dari petugas perpustakaan. Ada daftar peminjam buku, kemudian ada review buku yang ditulis oleh siswa. Tindak lanjutnya juga kita sertakan pada halaman ini. Contohnya adalah menganalisis hasil evaluasi dan mengidentifikasi area perbaikan. Masuk pada poin B, yaitu perluasan koleksi buku. Tujuan programnya silakan kita tuliskan di sini.
Kemudian kegiatan program berupa donasi buku. Setelah halaman program kerja, kita masuk pada halaman pengelolaan perpustakaan, jadwal wajib kunjungan perpustakaan dan peminjaman buku. Jadi dibuatkan tabel seperti ini. Ada kolom minggu ke atau jam, kemudian hari Senin hingga Jumat. Pada kolom keterangan kita tuliskan pagi. Ini adalah contoh tabel dari rencana jadwal peminjaman atau pengunjungan perpustakaan. Jadi formatnya seperti ini Bapak Ibu, dibikin tabel seperti ini, ada kolom minggu ke atau jam, kemudian ada kolom hari. Masuk pada halaman selanjutnya, yaitu tentang kewajiban anggota atau pengurus perpustakaan. Silakan copy paste ini atau kita bikin sendiri kalimat deskripsinya. Berikutnya ada jangka waktu kegiatan perpustakaan. Yang pertama ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada poin yang A, jangka pendek, contohnya adalah pembenahan ruangan, rapat, pembagian tugas, dan lain-lain. Sedangkan pada jangka yang menengah, yang pertama itu ada pengadaan buku paket yang kurang. Kemudian ada pembuatan kartu pinjaman dan kartu anggota, serta poin-poin lainnya. Sedangkan yang C, dalam jangka panjang, contohnya penambahan buku koleksi buku fiksi. Silakan dituliskan di sini. Halaman selanjutnya berisi tentang tata tertib peminjaman buku perpustakaan. Silakan dijelaskan aturannya seperti apa di sini. Ketika siswa telat mengembalikan buku sesuai dengan tanggal kesepakatan, maka siswa tersebut akan mendapatkan denda. Itu hanya sebagai contoh. Silakan munculkan di halaman ini. Tentunya setiap sekolah kita berbeda kebijakannya Bapak Ibu, tergantung dari kesepakatan bersama teman sejawat dan kepala sekolah untuk menentukan tata tertib peminjaman buku perpustakaan. Berikutnya ada larangan dan sanksi kunjungan perpustakaan. Yang A ada sistem pemakaian yang digunakan. Setiap peminjam menggunakan peminjaman terbuka untuk setiap jenis buku yang ada di perpustakaan. Kemudian yang B, ada jumlah atau batas buku yang boleh dipinjam. Mengingat koleksi buku perpustakaan yang masih sangat terbatas, maka setiap pengunjung dapat diberikan pinjaman sebanyak 2 kali dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Yang C ada jangka waktunya, kemudian yang D ada sanksi. Disediakan kolom seperti ini, contohnya nomor 1 keterangan keterlambatan mengembalikan buku pinjaman, maka sanksinya dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi sanksi ini nanti bisa dikonsultasikan dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Masuk pada halaman kesimpulan. Silakan buat kalimat kesimpulan, deskripsikan pada halaman ini Bapak Ibu. Terakhir ada halaman dokumentasi, di mana dalam halaman ini memuat tentang foto-foto siswa yang sedang melakukan kegiatan di ruang perpustakaan. Misalkan yang pertama dalam kegiatan literasi, silakan difoto anak-anak kita dan dimunculkan pada halaman ini.
Dokumentasi laporan peminjam dan kunjungan. Bapak Ibu, laporan kegiatan perpustakaan ini tidak harus tebal. Yang penting dalam laporan tersebut memuat semua program, kemudian ada tantangan serta tindak lanjut, juga berisi dokumentasi foto-foto kegiatan dalam perpustakaan. Oke Bapak Ibu, telah kita review bersama tentang contoh laporan kepala perpustakaan sekolah. Terima kasih Anda telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.